Okay, first dub of the week. First dub of the week. Welcome back to Trade Recaps. Okay, jujur ya. Gue males banget ini. Kayak hanya kecewa banget gue jujur, kecewa banget. Kayak, gimana ya cara mengontrol adrenalin sama dopamin gue gitu loh. Soalnya asu ya. Cuman ya udahlah ya, kita masuk dulu trade recapnya. Kita bahas kenapa sih gue bisa ambil trade ini, kenapa sih kok bisa first day of the week dub. Nah, kita langsung bahas aja, oke? Sebelum kita bahas guys ya, kalau misalnya ada yang mau nanya, bang, prop firmnya apa sih? Prop firmnya apa sih yang dipakai gitu? Kalau menanya begitu, ya ada link di bawah ya guys ya. Gue pakai Quanticle di sini. Itu kayak tadinya tuh lupa gue. Oh, tadinya tuh Ascendex, cuman dia udah berubah jadi Quanticle. Jadi kalau mau daftar mau beli funded, langsung link di bawah aja. Banyak promonya, nanti gue pasangin kode promo juga biar dapat 20% off. Oke, kita masuk aja langsung ke trade recap kita guys ya. Tadinya tuh hari ini gue pengen bullish. Kenapa? Kenapa? Soalnya kayak di sini tuh belum ke fulfill gitu. Gap itu belum ke fulfill. Oke. Oke. Nah, gap minggu ini tuh belum ke fulfill. Jadi kayak gue ngerasa pengennya, sebenarnya gue pengen bullish, cuman lihat market lagi kan nggak bisa ya. Kita cuma bisa react ke market gitu. Jadi makanya bias gue keganti. Terus di hourly-nya juga, apa yang dia lakukan hourly, ya kan? Walaupun di sini udah bos ya. Tadi tuh gue lihat di sini hourly-nya udah bos untuk bullish ya guys ya. Break structure to the upside dari sini. Terus gue lihat konsolidasi di sini. Terus hourly-nya break, cuman yang bikin gue pengen apa namanya, yang tetap bias gue bullish itu sebenarnya kalau kalau yang bikin bias gue bakal jadi bearish itu sebenarnya kalau misalnya 4 hour-nya ke sweep nih, 4 hour hanya ke sweep. Cuman kalau misalnya kita lihat lagi pas market open tadi ya, kalau misalnya kita lihat lagi nih market open di 930. Oke, hitung-hitungan gini, kalau misalnya kita ke 30 menit, apa yang dilakukan sama price action? Sama juga ya, dia malah bos ke atas. Oke, terus tapi di 5 menitnya gitu kan, di 5 menitnya apa yang dilakukan price action? Price action itu bos ke bawah, break structure ke bawah, tetapi sampai dari market open nih, dari market open ini jam 9.30 sampai makro itu dia masih nge-maintain apa namanya, bearish structure. Oke, ya kan, masih nge-maintain bearish structure di sini. Terus apa namanya, pas sebelum makro hit ya 950, gue lihat di sini oke, price udah ngebentuk bullish candle di 5 minute, dan sebenarnya gara-gara dia udah ngasih 4 hour low di sini, yang gue pengen itu jujur ya kan, udah ngasih 4 hour low di sini, hourly low di sini ya nih. Sebenarnya gue pengen habis bullish kan apa namanya, habis nge-sweep hourly low, dia inverse di 5 minute-nya, terus gue nyari retracement gitu. Itu yang gue pengen. Gara-garanya masih early banget tuh, 9.40, berarti ini candle close 94, ini candle close 9.45, di sini candle open 9.45 ya kan. Nah, di sini tuh gue pengennya price action itu sebenarnya buat nginvalidasi. Dari situ gue cukup entry, apa namanya, tinggal cari retracement terus gue entry. Cuman tetap ya, cuman kenapa bias gue itu berubah ke bearish? Soalnya kalau misalnya dari price action sendiri,
sendiri itu masih nge-maintain 5 minute bearish order flow gitu. Terus ditambah lagi di sini setelah 1 menit bos di sini, ya kan, gue antara nunggu konfirmasi di sini, konfirmasi apa namanya 1 menit gap ini, terus gue tinggal nunggu kontinuasi gitu, atau enggak kalau misalnya ke invalidasi itu entry gue langsung short. Ya udah, gue lihat di sini, oke, apa namanya, kita masih belum fix nih, belum ke confirm, cuman pas di sini itu, pas di candle lagi ini kan gue entry candle ini ya, dan sebelum dia apa namanya, sebelum dia nggak close gue udah entry. Soalnya kenapa, gue tadi lihat di jam gue tuh tinggal beberapa detik lagi ya, tinggal beberapa detik lagi, terus price juga udah turun gitu. Jadi gue bisa asumsi kalau misalnya price bakal nginvalidasi gitu, cuman jangan ditiru ya, harusnya tunggu beberapa confirm. Itu satu soal gue. Terus kedua, jujur main target gue tuh sebenarnya cuman 4 hour low di sini nih, 4 hour low di sini. Tetapi apa yang lagi price nge-sweep 4 hour low di daerah sini, cok, jauh bener kata gue. Padahal apa tuh, dia nge-sweep ini juga, lu bayangin aja. Padahal apa, hari ini News Monday yang harusnya volume tuh gak ada, tumben banget. Nah, jadi gara-gara gue mikir oke lah, ini News Monday, kemungkinan apa namanya price action aneh, jadi awal tuh udah gue extend gitu di sini, TP gue udah gue extend ke sini, cuman ujung-ujungnya kayak gue nggak close di daerah sini gitu, di pas 1 menit itu lagi nge-retrace. Nah, nggak, malah di sini. Soalnya apa? Soalnya yang gue pikir itu oke, kita udah nge-sweep 4 hour apa namanya high time frame liquidity, dan kemungkinannya itu price bakal nge-reverse gitu. Gue mikirnya price bakal ngelakuin reversal, dan di saat ini ya gue nggak mau aja, mending gue full TP dibanding ada kemungkinan price apa namanya PA hit stop loss gue. Cuman harusnya yang bisa gue ambil dari sini itu, gara-gara di sini kan masih jam 9.50 ya, jadi kayak makro baru hit. Seharusnya yang bisa gue lakukan itu kayak gue sabar dulu aja. Kalau kita balik lagi ke bukunya The 48 of Laws of Power ya, by Robert Greene, itu seharusnya kita bisa sabar, cok. Soalnya passion is the power of the gods. Jadi kita bisa lebih sabar lagi. Soalnya gue lihat kayak di sini harusnya kita masih nge-hold, soalnya masih 9.40-an dan makro kelar 10-10 gitu. Dan ini juga pas masih makro gitu kan. Jadi harusnya gue sabar dulu. Cuman kayak di sini tuh gue masih mikirin tentang uang, masih mikirin dengan profit ya. Jadinya kayak gue mikir, aduh cowok, harusnya 1/6 nih, bisa 1/7 malah kalau misalnya gue extend tipis 1/7,2. Cuman ya udahlah ya, lesson learned, we ain't pussy anymore, if we learn our lesson gitu kan, cukup. Yang penting kita paham buat ke depannya next trade-nya bakal gimana juga. Udah sih, udah kita bahas lah ya, kenapa di 5 minute-nya kenapa gua tetap ambil short, kenapa gua berubah dari bullish ke bearish. Terus juga ya udah, ini sebenarnya ternyata gampang banget kalau misalnya kalian perhatiin. Ini cuman apa namanya, cuman kita ngikutin kontinuasi market sentiment gitu. Kita cuma ngikutin kontinuasi market structure yang dimana bearish order flow itu benar-benar nggak ke invalidasi. Contohnya di sini kita masuk 5 minute gap di sini ya kan, terus kita masih terus turun, kontinuasi lagi, terus di candle yang ini 5 minute-nya juga nge-close bearish, jadinya masih dihitung kontinuasi. Terus ditambah lagi candle ini ya habis nge-form 5 minute imbalance, dia yang ngelakuin price itu dia nge-fulfill dan nge-confirm di 5 minute ini. Kita bisa tunggu, sebenarnya sama aja sih, kita menunggu 5 minute
candle close atau 1 minute-nya terinvalidasi sama, soalnya dia di 1 menitnya nge-close di 9.50 juga gitu. Jadi pokoknya ya udah, makro itu waktu mahal cok, sumpah. Kunci berada di makro guys ya, kunci berada di makro. Jadi gue saranin lagi nih, pokoknya ikutin makronya, soalnya emang itu waktu paling optimal buat nge-trade. Ya udah cukup lah ya, udah kita bahas juga. Udah kita bahas juga kenapa trade-nya bisa jalan kayak gini, kenapa gue masih ambil trade ini. Oh sama, ini kesalahan gue yang tadi ya, kayak di sini gue kayak gara-gara ini akun baru jadi kayak gue tes ombak dikit. Terus kayak di sini juga, di sini kayak gue kemakan pre-market cok dua-duanya. Untungnya gara-gara gue lagi hoki juga, jadi apa namanya, pas gue ngeliat pre-market tuh nggak ada sama sekali ini, nggak ada, sorry, nggak ada sama sekali profit loss. Ada tadi tapi cuman kayak setengah sen gitu, sisanya profit. Jadi aman guys ya, hari ini cukup aman, cuman not the worst but not the best either. Kayak gue harusnya bisa lebih baik lagi, harusnya gue bisa ngasih kalian tuh kalau misalnya oke, harusnya jalan kayak gini, ngikutin aturan, ngikutin makro, ngikutin rules semuanya, harusnya begitu. Jadi gue bisa contohin kalian kayak gitu, cuman hari ini emang I guess this is my day, okay? Soalnya kita harus ingat lagi kalau misalnya the bad trades that you win, the profit always comes back to the market, gitu aja. So itu udah paling fix. Itu gue ngerasain sendiri, kalau misalnya lu nge-trade jelek banget tapi masih menang, itu profit menangnya tetap balik ke market. Jadi yang penting tuh kita konsistensi sama bias, rules, sama edge kita, ditambah lagi psikologi. Ya cukup lah ya, hari ini udah kita bahas semua nih, dari apa namanya, dari cara gue nentuin biasnya, dari cara gue nge-close entry, dari cara gue entry juga. Oke. Sama sekali lagi nih, kalau misalnya ada yang mau apa namanya, kalau misalnya ada yang mau prop firm trading juga, kalau ada yang mau pakai prop firm, itu bisa buka di link di bawah ya guys ya, di deskripsi. Oke. Peace.